Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, gimana kabarnya? Semoga hari ini dengan keadaan sehat dan apa yang diharapkan di pagi hari ini bisa dapat dicita-citakan dan berkah untuk kita semua. Melanjutkan untuk konten ini ya, aku akan membahas tentang dunia perkuliahan dan khususnya di Fakultas Kedokteran. Teman-teman, banyak ini yang ada kaitannya dengan kedokteran. Mulai dari kita sakit butuh dokter, kemudian kita sehat pun juga butuh dari peran dokter, dan kita sehari-hari juga misalkan kita lagi nggak enak badan nih, nah mau kemana ya? Konsultasi ke dokter. Makanya ini aku mau mengangkat nih, bagaimana sih cara masuk kuliah kedokteran dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk menempuh pendidikan kedokteran. Oke, Fakultas Kedokteran ya, di Indonesia sudah cukup banyak nih kampus-kampus yang membuka fakultas kedokteran. Terlebih di tahun 2023 ini banyak kampus yang awalnya tidak punya kedokteran membuka ya, rame-rame banget. Bahkan di Jawa Tengah itu banyak, dan di area Jawa juga banyak, dan di luar Jawa sedikit. Nah, mulai dari yang terbaru ada UIN Wali Songo, kemudian ada UNES, kemudian ada UNESA, ITS, IPB, dan sebagainya, hingga yang ada di luar Jawa. Ada yang di Padang, di Bangka Belitung, dan Kepri, Kepulauan Riau. Nah, tentunya dengan pembukaan fakultas kedokteran ini akan membuka peluang juga bagi teman-teman atau calon mahasiswa atau adik-adik yang masih di SMA untuk bisa berperan atau bisa menjadi bagian dari dokter. Tentunya menjadi dokter itu menjadi nilai moralitas sendiri ya. Kita merasa seperti bisa membantu, itu juga senang. Kita bisa memberikan edukasi terkait sebuah penyakit, kemudian kita bisa mencegah adanya penyakit yang menular dan sebagainya lah. Apalagi kalau kita bisa membantu untuk sembuh atau membantu untuk mengobati pasien dan keluarganya ternyata senang dengan hasil yang kita berikan, itu menjadi nilai kepuasan tersendiri bagi seorang dokter. Tapi tahu nggak teman-teman, berapa sih biaya masuk fakultas kedokteran? Oke, untuk masuk fakultas kedokteran tidak semuanya bisa lewat jalur bidik misi atau beasiswa ya. Banyak fakultas atau banyak kampus-kampus memang yang belum membuka jalur ini, artinya ya harus berbayar atau mandiri. Kalau di yang saya tahu di Undip khususnya itu sudah membuka lewat beasiswa atau bidik misi, dan itu ya lebih enak gitu ya teman-teman. Jadi tidak semua orang yang masuk kedokteran itu orang-orang yang darah biru atau orang kaya, tapi orang yang punya ilmu, yang punya kecerdasan, dan punya semangat yang tinggi, itu bisa loh untuk kesempatan mendapatkan beasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Tapi saya tidak tahu apakah di kampus-kampus lain juga sama membuka beasiswa atau tidak. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri. Kemudian untuk biaya masuk yang non bidik misi atau non beasiswa, untuk golongan 1 dari Fakultas Kedokteran itu ada 500.000, kemudian golongan 2 1 juta, golongan 3 5 juta, golongan 4 10 juta, golongan 5 14 juta, golongan 6 18 juta, golongan 7 20 juta, dan golongan yang terakhir golongan 8 itu 22 juta. Nah, tentunya mahal apa enggak teman-teman? Nah, kalau kalian mahal, yuk kita cari tahu kenapa. Beberapa alasan menyebutkan bahwa kenapa biaya kuliah di kedokteran itu mahal. Ya karena pertama, di kedokteran ini praktiknya juga melibatkan peralatan yang canggih dan pajak yang super tinggi. Sehingga juga mungkin ini juga diambilkan nih dari biaya kuliah ini untuk membantu membayar kalibrasi atau perawatan dari alat yang digunakan. Ya bayangkan untuk alat misalkan kita mau G-stem dan lain-lain lah, atau USG dan lain-lain, itu juga mahal. Nah, untuk SPI-nya teman-teman, SPI itu uang yang dibayarkan atau uang pembangunan yang dibayarkan di awal. Itu ada 200 juta untuk golongan yang pertama, dan golongan kedua itu 250 juta, dan itu harus lunas. Ya sebelum masuk harus lunas ya gitu. Tentunya mahal karena tadi ya di kedokteran selain menggunakan fasilitas dan peralatan yang mahal, tentunya sebagai seorang dokter kita itu bisa punya peran penting. Kita memiliki privilege atau fasilitas untuk bisa menyentuh orang, membantu pengobatan, bisa mendiagnosa orang, bisa membantu mengedukasi seseorang terkait apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu privilege seorang dokter yang tidak bisa dimiliki oleh profesi lainnya ya. Itu mungkin beberapa alasannya. Selain itu saya juga tidak tahu. Tapi teman-teman, untuk masa atau waktu biaya pendidikan kedokteran itu ada 3,5 tahun atau sampai 4 tahun untuk S1. Jadi sudah S1 kedokteran, kemudian koas 2 tahun.
Nah, untuk koas ini juga harus berbayar, kecuali kalau teman-teman di S1 itu sudah bidik misi lewat beasiswa itu dan bisa melanjutkan bidik misinya selama 2 tahun waktu koas. Dan ketika koas itu kita ngapain? Koas itu juga kita berusaha praktek, teman-teman. Praktek apa yang kita peroleh di waktu kuliah. Dan kita biasanya di puskesmas, nanti ke rumah sakit gitu. Mulai praktek atau terjun lapangan. Dan setelah koas itu nanti belum bisa jadi dokter untuk buka praktek sendiri, harus cari namanya internship. Internship ini pendidikan 1 tahun untuk mendapatkan STR atau surat izin praktek, atau nanti pada outputnya bisa mendirikan klinik sendiri atau DPP ya, klinik pribadi. Nah, itu harus 1 tahun, dan itu kita praktek ya selainnya sebagai dokter. Kita sudah bekerja sebagai dokter tapi belum punya STR. Nah, itu kita nanti akan penempatan 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas. Bisa di rumah sakit dulu atau di puskesmas dulu, tergantung nanti diundi. Dan itu nanti teman-teman sudah dapat gaji nih. Tapi gajinya itu ya tidak besar. Artinya teman-teman juga pun harus butuh dana pribadi untuk survive ketika internship tadi. Nah, teman-teman, jadi total dari masa pendidikan di fakultas kedokteran atau di kedokteran itu selama 7 tahun. Bayangkan 7 tahun teman-teman belum bisa untuk kerja ya. Makanya teman-teman yang ingin masuk kedokteran dipikir-pikir dulu apa niatnya. Niat ingin menjadi seorang dokter, ingin membantu atau ingin menjadi pengabdi, atau pelayan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, atau mau cari uang. Kalau cari uang jangan masuk fakultas kedokteran, mending di jurusan yang lainnya aja. Karena 7 tahun itu belum bisa dapat gaji sendiri, belum bisa kerja ya, artinya masih membutuhkan dana pribadi. Itu sih teman-teman ya. Nanti untuk gaji dari dokter yang internship juga tidak besar ya, tidak besar. Oke teman-teman, jadi untuk gaji internship ini itu diklasifikasikan berdasarkan perbedaan penempatan ya, mulai dari yang di kota besar itu gajinya yang paling kecil, kemudian agak besar di kota pinggiran, di daerah pinggiran, kemudian yang paling besar lagi itu di daerah terpencil. Itu ya untuk berdasarkan gajinya. Dan setelah internship ini yang kan 1 tahun nanti internship itu harus nunggu terbitnya STR sekitar 6 bulan. Nah, setelah itu baru kalau teman-teman mau ngurus mau lanjut untuk spesialis atau mau ngurus mendirikan klinik pribadi atau praktek pribadi, baru bisa diajukan dan diproses. Tapi untuk kita mau misalkan kita mau kerja di IGD, kita harus ikut pelatihan nih teman-teman. Jadi harus ikut pelatihan terlebih dahulu, mendapatkan sertifikat pelatihan ini, dan teman-teman bisa menggunakan untuk melamar kerja baik di klinik, di IGD ataupun di puskesmas. Nah, itu sih seputar kedokteran. Semoga ini membantu, dan bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin masuk di kedokteran bisa dipersiapkan nih apa saja nih yang harus saya persiapkan, baik segi ilmu atau pengetahuan dan segi finansial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.